Halo Resutaners, kembali lagi di Resutan, channel wawasan dan hiburan untuk Resutaners semua. Indonesia merupakan negara yang bebas aktif. Artinya Indonesia tidak pernah bersekutu dengan blok timur ataupun blok barat dari zaman akhir Perang Dunia Kedua dan awal kemerdekaan hingga saat ini. Tentunya hal ini membuat Indonesia dapat melakukan hubungan bilateral dengan banyak negara di dunia. Meskipun begitu, banyak negara yang ikut campur permasalahan dalam negeri dan berani mengusik persatuan Indonesia. Negara mana sajakah itu? Berikut adalah negara-negara yang pernah membenci Indonesia. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya juga video dari Resutan. Vanuatu. Vanuatu atau Republik Vanuatu merupakan negara kepulauan yang berada di Samudra Pasifik Selatan dan berada di wilayah Melanesia. Negara yang memiliki luas wilayah 12.189 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 307.150 jiwa pada tahun 2020. Baru-baru ini Vanuatu kembali serang Indonesia pada sidang PBB 25 September 2021. Perdana Menteri Vanuatu menyindir Indonesia tentang isu di Papua Barat, di mana dia menyebutkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di Papua Barat. Tentunya sindiran tersebut dibantah oleh diplomat Indonesia Cindy Nurfitri, yang langsung membantah tuduhan Perdana Menteri Vanuatu, bahwa tuduhan tersebut tidak mendasar dan lebih baik dia mengurus negaranya sendiri yang belum sejahtera. Nauru. Nauru atau Republik Nauru sebelumnya dikenal sebagai Pulau Pleasant, adalah sebuah negara kepulauan di Mikronesia di Samudra Pasifik Tengah. Dengan jumlah penduduk sebesar 10.084 jiwa, negara ini bersuara tentang hak asasi manusia di Papua Barat, Indonesia, dan mendukung kemerdekaan Papua Barat pada tahun 2015 lalu. Nauru bersuara atas kemerdekaan Papua Barat di PBB. Namun sekarang hubungan kedua negara baik-baik saja dan semakin erat. Hal itu terbukti setelah kunjungan Presiden Nauru ke Istana Bogor. Bukan hanya Vanuatu dan Nauru yang pernah membenci Indonesia, namun ada beberapa negara dari Kepulauan Oseania lainnya seperti Kepulauan Marshall, Tuvalu, Kepulauan Solomon, dan Tonga yang juga bersuara tentang isu pelanggaran HAM di Papua. Malaysia. Pada tahun 1963, gencarnya penyeruan Genyang Malaysia yang diserukan langsung oleh Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Dipicu oleh Federasi Malaya yang ingin menggabungkan wilayah Brunei Darussalam, Sabah, dan Sarawak yang berada di Pulau Kalimantan ke dalam wilayahnya atas dasar wilayah bekas jajahan kolonial Inggris. Setelah mendengar pidato dan seruan Soekarno untuk Genyang Malaysia, sukarelawan dari Indonesia mulai menyebarkan propaganda di wilayah Sabah dan Sarawak. Malaysia yang tidak terima negaranya dikonfrontasi oleh Indonesia mulai bergerak dengan menyerang KBRI yang ada di Kuala Lumpur, merobek foto Soekarno dan lambang negara Indonesia, dan rakyat Malaysia menyerahkannya kepada Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Rahman untuk diinjak-injak. Hingga akhirnya konflik ini berakhir pada tahun 1966 dengan diadakannya konferensi di Bangkok dan jatuhnya kepemimpinan Soekarno. Dan hingga saat ini, hubungan Indonesia dan Malaysia berjalan dengan baik sebagai negara serumpun. Brazil. Brazil merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan Amerika Selatan. Negara yang memenangkan Piala Dunia terbanyak ini ternyata pernah membenci Indonesia. Pada awal tahun 2015, Presiden Brazil Dilma Rousseff marah besar dan memberi pernyataan keras kepada pemerintahan Joko Widodo. Hal ini terjadi karena salah satu warga Brazil yaitu Marco Archer Cardoso Moreira akan dihukum mati oleh pemerintah Indonesia karena merupakan sindikat narkoba kurir internasional. Namun pemerintah Indonesia tetap kukuh dengan hukuman tersebut, sehingga hubungan diplomatik kedua negara sempat merenggang dan Brazil memanggil pulang duta besarnya di Indonesia. Australia. Australia merupakan tetangga yang cukup dekat dengan Indonesia. Negara ini memiliki hubungan bilateral yang sangat baik dengan Indonesia. Pada tahun 2015 lalu, Perdana Menteri Australia Tony Abbott meminta pemerintah Indonesia mengingat bantuan Australia dalam bencana tsunami Aceh 2004 silam.
Abbott meminta pemerintah Indonesia membalas kontribusi Australia dengan membebaskan 2 terpidana hukuman mati, yaitu Miron Sukumaran dan Andrew Chan, atas kasus penyelundupan narkotika. Pernyataan Abbott ini menjadi usaha terbaru pemerintah Australia untuk menekan pemerintah Indonesia agar membatalkan eksekusi mati tersebut. Australia sempat memulangkan duta besarnya di Indonesia. Itulah beberapa negara yang pernah membenci Indonesia. Tentunya negara sebesar Indonesia ini pasti ada saja yang pro dan kontra terhadap pemerintahannya. Bukan Indonesia namanya kalau tidak bisa mengembalikan keadaan menjadi baik kembali. Tentunya, menjadi warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga persaudaraan dan kebinekaan.